Terima kasih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bapak Novi. Ya. Sebelum kita masuk dalam renungan saat tidur malam, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini dalam saat tidur malam, secara live streaming di Yayasan Mitra Kasih, kami telah memuji membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, dan Hamba sendiri akan membuka renungan kebenaran firman Tuhan yang sudah 2 bulan berturut-turut, dan ini sesi yang terakhir. Biar Roh Kudus mampukan hamba-Mu Tuhan untuk membuka kebenaran yang benar yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang firman hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam ini kita lanjutkan setelah 2 bulan lalu dan juga bulan kemarin, dan terakhir di saat ini. 2 bulan lalu kita sudah sampaikan tentang 4 tips. Kita mengulangi lagi tentang kita kalau mau dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerjaannya. Yang pertama yaitu kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus berani menjalani proses yang dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, kita harus melayani Tuhan yang benar. Bulan lalu, kita sudah berbicara tentang perintah-perintah Tuhan yang kita harus laksanakan. Dan ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan dalam Hosea 4:6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal Dia. Kemudian dalam Yeremia 9:23-24, karena 2 ayat ini bulan kemarin kita lupa sampaikan, kita sampaikan di saat ini, Bapak Ibu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan kebenaran di bumi. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, yang pertama kita harus mengenal Tuhan yang benar dengan melakukan firman, dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, perintah Tuhan yang kedua, kita harus merenungkan firman dan melakukannya. Kemudian yang ketiga, perintah Tuhan yang ketiga, kita harus memberitakan firman itu kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kita harus mengajarkan orang lain itu untuk melakukan firman itu dalam kehidupan mereka. Kalau kita sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan ini, Bapak Ibu, maka jelas bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Satu ayat firman yang kita akan baca di malam hari ini, yaitu diambil dalam Perjanjian Lama, di dalam Amsal 13, ayat 13. Kita akan membacanya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang meremehkan firman, konsekuensinya bukan berhadapan dengan manusia dengan manusia, tetapi berhadapan langsung dengan firman. Karena setiap firman itu adalah perkataan Tuhan. Dan resikonya pasti fatal bagi kita sendiri. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Bapak Ibu, kalau kita sebagai pekerja, baik itu dia PNS, TNI, Polri, maupun karyawan swasta, kalau kita mendengar perintah-perintah, kita mentaati perintah-perintah yang diturunkan oleh pimpinan kita di kantor, atau aturan-aturan yang ditekan oleh perusahaan ataupun dalam kedinasan kita, maka tentu ada balasan yang kita terima. Mungkinkah kita dipromosikan, naik jabatan, atau kita sekolah? Itu semua itu bersifat sementara di dunia. Karena itu semua akan berakhir.
Tetapi kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan setulus hati, maka kita mendapat balasan daripada Tuhan. Balasannya apa? Yaitu janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Di sini janji Tuhan beta membagikan juga menjadi 4 bagian. 4 bagian. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, janji Tuhan yang akan digenapi bagi setiap orang yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, kita bukan lagi pengikut Tuhan, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus. Kita bukan lagi pengikut, tapi menjadi murid. Kalau pengikut itu Bapak Ibu, kita dapat goncangan, kita pasti lari. Tapi kalau murid, itu kita menjalankan perintah, kita taat kepada apa yang kita jalankan, yang kita baca dan kita lakukan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31. Kata Tuhan Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi perintah-perintah Tuhan yang merupakan firman Tuhan, kalau kita melakukannya, maka kita status menjadi murid Tuhan Yesus. Janji Tuhan itu berubah. Dari pengikut berubah status menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ada suatu perkumpulan kungfu namanya Shaolin. Dia sudah ribuan tahun berdiri sampai dengan saat ini masih berdiri. Untuk menjadi seorang murid Shaolin, itu mereka mentaati perintah-perintah yang diturunkan oleh guru-guru mereka yang begitu ketat. Sampai mereka menjadi suatu murid Shaolin yang ahli. Itu cuma bersifat sementara, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mentaati perintah-perintah Tuhan, maka janji Tuhan kita status berubah menjadi murid, maka kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Itu yang pertama. Kita dari pengikut menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, yaitu kita dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32 sambungan tadi. Dan 31-32 itu sambungan. Dan kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dimerdekakan ini bukan bersifat jasmania, dimerdekakan dari apakah dari sakit ataukah dari apa? Ekonomi. Tidak, Bapak Ibu. Ini dimerdekakan dari dosa. Dari hukum dosa yang mengikat kita, yang dulu kita masih menjadi pengikut, yang kita punya hanya jarang beribadah, jarang baca Alkitab, jarang berdoa. Kalau ada pergumulan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita status itu masih pengikut. Tapi kalau waktu kita status menjadi murid, kita otomatis punya jam-jam tertentu. Itu kita dimerdekakan dari dosa. Bukan dari sifat-sifat jasmania atau dari sifat dari kekurangan ekonomi kita, tapi dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18. Di dalam Roma 6 ini 2 kali Paulus mengingatkan kepada jemaat mengundi di daerah Roma. Roma 6 ayat 18 dan 22. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan diulangi lagi di dalam ayat 22. Jadi yang dimaksudkan di dalam dimerdekakan di sini adalah dimerdekakan dari dosa. Jadi janji Tuhan yang pertama, kita menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kita dimerdekakan dari dosa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan sejati di dalam hati pikiran kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kalau kita menjalankan perintah-perintah, berarti kita mendapat damai sejahtera seperti sungai. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, banyak sekali sungai-sungai yang kering. Kalau kita bawa di ranah rohani, itu sungai orang-orang yang tidak punya damai sejahtera, yang punya sungai kering,
itu karena mereka tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Sungai yang kering, kalau konteks nyata, itu kering karena pohon-pohon di sepanjang sungai itu di sumber mata air pasti ditebang. Habis, makanya sungai itu menjadi kering. Kalau di ranah rohani, itu seperti kita tidak mau menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera, maka sungai itu kering. Kalau yang kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, kita seperti menanam pohon-pohon sepanjang sungai, lalu sungai itu berlimpah, damai sejahtera itu berlimpah dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja dalam Yesaya 48:18, tapi perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, damai konteks ayat ini adalah sebelum Tuhan Yesus mengalami jalan salib. Di mana damai sejahtera yang diberikan kepada dia mengucapkan kepada orang-orang atau murid-murid yang saat itu bersama dengan dia. Otomatis murid-murid yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang taat kepada perintah. Jadi kalau konteks zaman sekarang, orang-orang yang mendapat damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang taat kepada perintah. Seperti pada saat Yesus ngomong dalam Yohanes 14:27, itu kepada orang-orang saat itu, yaitu murid-muridnya langsung dengan orang lain yang selalu bersama dengan dia. Kalau zaman sekarang, kita yang hidup taat kepada perintah Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Itu yang disebut yang bisa damai sejahtera bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak juga yang berkata, kita kan kalau mempunyai harta, kekayaan, kita juga mempunyai damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Apakah memang benar mempunyai kekayaan itu bisa mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan? Tidak, Bapak Ibu. Ada beberapa contoh di dalam dunia zaman sekarang. Salah satu contoh, dia bernama Smith, dia bernama Steve Bing. Steve Bing ini adalah pendiri Shangri-La Entertainment. Dia pada tahun 2020 lalu, dia ini termasuk anak muda yang kaya, baru umur 55 tahun. Dia bunuh diri dengan membuang dirinya di lantai 27 di kota Santa Monica, Las Vegas, Amerika Serikat. Kenapa dia bunuh diri? Karena kekayaan begitu melimpah. Karena saat itu lockdown. Amerika lockdown tahun 2020, tidak bisa beraktivitas. Akhirnya dia mengalami stres. Padahal di rumah, apartemen mewahnya, semua fasilitas lengkap. Jadi kekayaan tidak bisa menjamin seseorang untuk mendapat damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Contoh Steve Bing. Kemudian contoh yang kedua, kekayaan. Adolf Hitler, dia adalah pengusaha farmasi. Di tahun 2009 lalu, di Jerman, mengalami inflasi ekonomi, sehingga perusahaannya mengalami kerugian dan utang kepada negara. Dia berutang sekitar 400 juta pound sterling. Tetapi, yang kekayaannya begitu banyak, yang berkurang sedikit, yang utang ke negara, dia mengalami stres. Bahkan dia bunuh diri dan melemparkan dirinya ke dalam rel kereta api yang sebentar berjalan dan ia mati. Jadi kesimpulan bahwa damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan sejati itu tidak bisa didapatkan dari kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mempunyai damai sejahtera, mempunyai sukacita, mempunyai kebahagiaan yang sejati, yang memasuki hati pikiran jiwa mereka yang Tuhan berikan karena mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dalam kesesakan mereka tetap mengucap syukur. Contoh yang pertama, Bapak Ibu, yaitu Paulus dan Silas. Paulus dan Silas pergi ke kota Filipi. Mereka masuk ke salah satu perempuan bernama Lydia dan memberitakan firman, dan semua keluarga Lydia bertobat. Ada seorang perempuan yang selalu mengikuti Paulus. Dia punya ilmu tenun. Dengan tenunnya ini banyak orang di kota Filipi itu mendapat kekayaan.
Jadi kalau kita mau mendapat kekayaan, kuasa kegelapan itu sangat jago. Karena Alkitab mencatat itu. Dengan tentunya itu, para orang-orang di kota Filipi mendapat kekayaan. Perempuan ini selalu mengikuti Paulus dan Silas dan berkata, percayalah kepada mereka ini. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Kalau ada orang mengatakan itu kepada kita, pasti kita sedikit gede kepala. Karena mereka mengangkat kita. Tapi waktu Paulus dan Silas melihat orang ini, perempuan ini, ternyata dia punya roh tenung. Dan Paulus mengerti roh itu keluar, iblis itu keluar. Sehingga akhirnya, dengan perbuatan daripada Paulus yang ditanggung kebenaran, Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Alkitab mencatat Paulus dan Silas didera berulang-ulang kali. Bahkan dijebloskan ke dalam penjara yang tengah, baru kaki mereka dipasung yang dengan kuat. Jadi mereka di daerah itu dicambuk luka-luka seluruh badannya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun kondisi fisik mereka yang begitu rapuh dalam keadaan luka dan kesakitan, tapi dalam Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 5, Paulus dan Silas berdoa dan memuji membesarkan nama Tuhan. Mereka mengambil waktu masih sempat memuji membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Ada yang lain daripada Paulus dan Silas. Dalam keadaan tersesak, dalam keadaan sakit. Tapi hati pikiran mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Ini yang disebut orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan memberikan damai sejahtera ke dalam hati pikiran jiwa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, itu contoh Paulus dan Silas. Contoh juga yang kedua Bapak Ibu dalam perjanjian lama. Orang-orang yang diperhadapkan dengan kematian, tetapi mereka tetap tenang. Mereka punya damai sejahtera, mereka tidak gentar dengan kematian. Itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, bukan membangun sebuah patung dan memberikan perintah kalau mendengar seruling kecapi rebana harus menyembah patung itu. Tapi ketiga orang ini tidak mau menyembah, akhirnya diperdagangkan dengan maut, dengan kematian, bukan maut, dengan kematian di hadapan mereka. Tapi mereka tidak gentar. Bahkan ayat ini kita sudah pernah baca di dalam teman-teman di Yayasan Putri Kasih. Kita akan membacanya dalam Daniel 3. Ayat 17-18. Jika Allah kami yang puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari kerapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, orang seperti ini, mereka tetap taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, maka baru itu damai sejahtera, sukacita diberikan, sehingga tidak tergantung dari situasi, keadaan yang memimpin mereka. Mereka teguh dalam iman mereka, seperti Paulus dan Silas, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan Paulus di dalam penjara juga, di dalam penjara kota Filipi, dia dalam keadaan terdesak, dia bisa menulis surat kepada jemaat di luar kota Filipi. Dalam Filipi 3 ayat 1, dia berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Bahkan dia mengulang dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah. Mereka-mereka ini adalah orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab yang taat kepada perintah Tuhan. Sehingga mereka connect dengan Tuhan, dan damai sejahtera dan sukacita diberikan ke dalam hati pikiran jiwa mereka. Sehingga mereka tidak tergantung dari situasi yang menghimpit mereka. Tetap mereka teguh di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, yaitu Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Janji yang keempat bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai kita, Alkitab mencatat dalam Roma 8 ayat 31b,
siapakah lawan kita? Apapun, kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai di akhir zaman, maka apapun yang kita hadapi, kita dapat melaluinya dengan benar. Dan segala apapun yang mengimpit kita, itu datang dari kuasa kegelapan. Yang kalau kita tidak sadari, kita tidak taat kepada Tuhan, maka tidak ada kekuatan daripada Tuhan, karena kita terlepas dari Tuhan. Kalau kita sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan, jelas otomatis Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan melalui segala sesuatu itu dengan benar dan baik. Bahkan, kita dapat melakukan tanda-tanda dahsyat. Tanda-tanda dahsyat sebagai dalam Markus 16 ayat 17a dan 18. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kepada jika mereka mengusir setan-setan di minum aku. Mereka akan minum racun dan mereka akan memegang ular, dan sekali minum racun mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka melumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Bapak Ibu, di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena pada saat kita melakukan tanda-tanda dahsyat, kita harus berpikir yang benar di mata Tuhan. Bahwa kita bukan yang melakukannya, tetapi Tuhan karena menyertai kita, maka Tuhan yang mengerjakan itu dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan tanda-tanda dahsyat itu. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam hati kita ada kesombongan bahwa kita melakukan hal demikian. Tidak Bapak Ibu. Yang kita melakukan tanda-tanda dahsyat demikian, karena Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita harus pegang Bapak Ibu. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Tuhan melakukan itu dalam diri kita. Kita ini adalah sarana, kita ini adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk menjalankan misinya. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 6. Ada berbagai tanda ajaib. Tetapi Allah yang adalah satu melakukannya dalam semua orang. Jadi ada berbagai tanda ajaib. Tetapi Allah adalah satu melakukannya, yang mengerjakannya dalam semua orang. Jadi Allah dan Tuhan Yesus yang mengerjakan dalam diri kita. Bukan di kemampuan manusia kita yang melakukan itu. Sehingga dalam pikiran kita timbul hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga ada kesombongan, ada punya agenda-agenda tertentu setelah kita melakukan tanda-tanda sedemikian. Sebagai firman Tuhan yang pernah kita sudah sampaikan, bahwa kalau orang-orang yang demikian pasti berhadapan dengan Tuhan, akan Tuhan tolak. Dalam Matius 7 ayat 22-23 sangat tegas bagi si orang yang melakukan tanda-tanda dahsyat. Pada hari terakhir banyak orang bersyukur kepada Tuhan, Tuhan bukankah kami telah berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Apa kata terakhir Tuhan? Pada waktu itu aku berserang kepadamu dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Inilah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, dari konsep berpikir kita harus benar di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu semua yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dan semua itu untuk misi Tuhan, dan bukan untuk kita. Bapak Ibu, itulah 4 janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bukan pengikut Tuhan, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan dimerdekakan dari dosa. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan hati dalam hati, pikiran, jiwa kita. Kemudian yang keempat, Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita mendengar 4 janji-janji Tuhan yang digenapi ini, pasti terbesit dalam pemikiran kita. Apakah tidak ada janji Tuhan mengenai berkat-berkat dunia? Kan, pasti kalau orang baca Alkitab pasti menggunakan firman. Kan ada firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Firman ini ya dan amin. Kita mencari kebenaran Tuhan, maka semua ditambahkan kepadamu. Ini bisa bersifat jasmania dalam bentuk kebutuhan manusia. Tetapi kita juga harus ingat bahwa bagian firman lain mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berkelimpahan, secukupnya. Bahkan di bagian lain, Rasul Paulus menulis kepada Rasul Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan
pakaian cukup. Jadi berkat-berkat Tuhan yang bersifat kelimpahan, itu Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Karena waktu mereka keluar, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, berlimpah susu dan madu. Maka mereka itu diberikan berkat-berkat dunia. Zaman konteks zaman sekarang, Tuhan menjanjikan kita kehidupan kekal. Tuhan tidak memberikan kita, menjanjikan kita untuk berkelimpahan dalam berkat-berkat dunia. Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, kalaupun Tuhan mengizinkan berkat-berkat dunia berkelimpahan dalam kehidupan kita, kita juga harus sadari bahwa Tuhan mengizinkan itu dalam kehidupan kita supaya kita menjadi saluran-saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sangat berat kalau kita mau menjalankan perintah-perintah Tuhan dan janji-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berlatih dan berlatih dan berlatih, Roh Kudus akan memampukan kita, karena Tuhan akan menyertai kita mulai karena Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan pasti kita akan melaluinya. Dan kita harus menjalankan perintah-perintah ini, perintah-perintah Tuhan ini, firman Tuhan dalam Alkitab ini, sampai dengan napas kehidupan kita yang terakhir di dunia ini. Dari awal pertobatan, dalam perjalanan iman sampai pertengahan, sampai dengan napas kehidupan kita yang terakhir di dunia. Karena firman Tuhan juga dalam Wahyu 2:10b, firman ini juga Yesus pernah sampaikan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu. Jadi kita harus setia sampai dengan finish, sampai dengan napas kehidupan kita terakhir. Dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan namanya tidak akan dihapus dari kita kehidupan. Dan aku, yaitu Tuhan, akan mengaku nama mereka di depan Bapakku di surga dan para malaikatnya. Jadi setiap orang percaya bisa nama dihapus dari kita kehidupan, jika kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, kita tidak menjalankan firman itu dalam kehidupan kita dan seluruh ruang lingkup kehidupan kita. Sukar bagi kita, tapi kalau ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan terus berlatih dan kita akan mampu untuk melakukan itu. Firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Alkitab sangat banyak yang sangat keras bagi kita semua, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau baca, mau merenungkan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita juga kalau sudah tahu kebenaran, sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah lama dengan Tuhan, kita sekali-sekali jangan berbuat dosa. Jangan sengaja berbuat dosa. Karena firman Tuhan sangat tegas melarang itu. Dosa ini bisa dosa kelihatan seperti kemabukan. Ini sudah tahu salah, sudah tahu berdosa, kita minum mabuk. Dan bahkan melakukannya ulang-ulang secara sadar. Sudah tahu selingkuh itu salah, kita sudah salah dan berdosa, kita melakukannya dengan ulang-ulang, dengan sadar. Sudah tahu iri hati, amarah, dendam, itu salah, itu dosa, kita melakukannya. Padahal kita sudah tahu kebenaran. Dan firman Tuhan sangat tegas memperingatkan kita semua. Dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban penghapus dosa itu. Tapi yang ada adalah kematian mengerikan akan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, mentaati perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab, kita harus menjalankan sampai dengan akhir hidup kita. Jangan kita sengaja untuk melenceng keluar kebenaran. Memang ini sangat berat. Sebagai contoh saya, Bapak Ibu, dalam kehidupan beta dalam berumah tangga, dulu bukan mengingat masa lalu, tapi ini sebagai suatu kesaksian. Waktu hidup belum mengenal kebenaran, tidak ada rambu-rambu dalam kehidupan, jadi bisa melakukan langkah-langkah yang tidak berkenan dengan menghasilkan uang begitu gampang. Tetapi setelah mengenal kebenaran, itu harus dihentikan. Kalau dihentikan, maka kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi gaji yang sudah ada, uang remu yang sudah ada, penghasilan jelas, kita harus mengelolanya dengan benar. Dan ini sangat berat, Bapak Ibu. Dengan kebutuhan zaman sekarang, kalau kita tidak mengaturnya dengan hikmat Tuhan, kita bisa
kepleset Bapak Ibu. Tapi percaya pada saat kita minta kuasa daripada Tuhan, Tuhan yang menyertai kita melalui karya Roh Kudus, kita dapat melaluinya dengan benar Bapak Ibu. Itu pengalaman hidup beta. Dan beta percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan beta bersama dengan keluarga. Kalau kita dalam masa pergumulan Bapak Ibu, dalam kehidupan, kadang-kadang di atas motor, setiap antar kecil, sekolah atau ke kantor, kita selalu, memang kita rap, menyanyi lagu rap saja. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita selalu menyanyi lagu ini, walaupun rap dalam musik untuk memberi kekuatan. Bahkan juga kita juga sering menyanyi lagu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kiranya kebenaran hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.